contoh paut ya, paut begini saja tanpa kalian menyentuhnya. Nah, ini dari bawah kita akan lihat. Kalian bisa lihat itu panjang dari sayapnya dan ekor belakangnya tuh terlalu dekat ya, terlalu dekat. Bertemu lagi ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah like dan subscribe dan yang mendukung channel saya. Semoga menjadi inspirasi Anda dan menjadi pelajaran baru bagi yang pemula dan peternak lama ya. Kita saling berbagi pengalaman ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah like dan subscribe dan selalu mendukung channel saya ya. Apa ya? Kita akan belajar setebak-tebakan saja ya. Ini bisa menjadi sesuatu yang berguna, bisa saja tepat, dan kalian yang tidak mau ribet ya. Kita melihat jenis kelamin tanpa menyentuh, hanya kita lihat, lalu kita akan pasang-pasangkan ya. Nanti akan saya beri contohnya. Sekali lagi jangan lupa kalian like, share, lalu subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video terbaru saya dan menjadi pelajaran terbaru bagi Anda yang baru bermain lovebird atau yang sudah lama ya. Nah, ayo saya kasih tahu cara membedakan jenis kelamin lovebird tanpa menyentuh ya. Ini akan bisa kalian lihat dari usia paut dan dewasa pun. Tapi kalau dewasa biasanya gampang sih kalau melihat jenis kelaminnya, soalnya birainya sudah muncul. Tapi yang susah itu baru paut dan mau menjelang dewasa ya. Saya akan berikan sedikit cara. Itu cuman kita menebak, tapi nanti bakalan kalau yang kalian berhasil itu akan pas sejodoh. Kalau yang tidak ya nanti kalian tinggal tukar aja ya. Saya berikan cara simpelnya, cara tebak-tebakannya ya. Ayo, let's go. Halo guys, nah ini akan saya berikan video melihat lovebird dari bentuk fisiknya ya. Jadi kita tanpa menyentuh, tanpa melihat pen dan tanpa meraba perut ya. Nah itu. Nah kalau saya secara tanpa menyentuhnya, saya akan menebaknya itu dari panjang pendeknya ekornya ya. Kita lihat. Nah itu ekornya pendek ya, pendek dan sama rata dengan sayapnya. Kalau pendek itu bisa kita prediksikan jantannya ya. Kalau yang panjang kita bisa prediksikan itu betina ya. Kalau jantan itu pendek, kalau yang betina itu panjang. Tetap semua berbentuk V. Kalau yang misalkan dia dewasa itu gampang kita lihat dari birahi, dari sayapnya dan dari ekor belakangnya itu membuka. Kalau betina biasanya membuka melebar seperti kipas. Kalau jantan itu pasti V ya. Nah jangan takut kalian nanti kalau sudah ketemu gitu kalian ambil aja, kalian gandengkan. Nanti kalau misalnya tidak cocok kalian tukarkan lagi ya. Kita ingin menebaknya dari usia paut ya. Kalau dari usia dewasa itu gampang, kalian tunggu birahinya aja dan pasti dia sudah ketebak. Kalau ada yang berbentuk paruhnya itu bentuk U bukan bentuk V. Kalau berbentuk U itu biasanya berjenis kelamin betina ya. Tapi jangan dijadikan suatu patokan. Dan dari bentuk pen kita lihat biasanya rapat itu jantan dan lebar itu betina. Jangan kita juga jadikan patokan. Tapi kalau kalian menebaknya itu tidak apa-apa. Kalau saya cara singkat dan cepatnya, saya lihat dari bentuk ekor belakangnya ya. Kalau bentuk ekor belakangnya itu V dan pendek ya, dari pangkalnya tidak terlalu panjang bentuknya, itu biasanya ke jantannya. Nah seperti ini sayangnya dia di atas. Kalau V dan bentuknya pendek itu dia biasanya ke jantan. Kalau yang panjang sama juga bentuk V itu biasanya ke betina. Biasanya kalau betina itu dia agak melebar ya, panjang dan agak melebar ya. Nah itu cara kita bermain tebak-tebakan. Jangan jadikan patokan ya. Kalian tunggu saja kalau dia sudah birahi dan
udah dewasa itu akan cepat ya. Nah, bentar saya akan fokuskan. Nah, itu kalian lihat ujungnya itu pendek dan dia tidak panjang, itu juga berbentuk V. Nah, itu saya prediksi dia bisa menjadi jantan ya. Tapi kalau dia kadang melebar, kalian melebar tanpa melihat pen, mau kalian sebut betina tidak apa. Nah, nanti kalian kalau sudah kalian yakin menemukan jantan betina, misalkan yang kalian menemukan yang panjang, lalu kalian jodohkan sama yang pendek ya, itu dari bentuk ekornya. Kalian gabungan saja tidak apa kalau masih usia 4 bulan. Nanti kalau usia sudah menjelang 7 bulan atau 8 bulan, nanti akan kelihatan jantan betinanya ya. Nah, biasanya dari jantannya akan mengeluarkan suara khasnya ya, mengangguk-ngangguk. Ini dari contoh paut ya. Kalau paut begini saja tanpa kalian menyentuhnya. Nah, ini dari bawah kita akan lihat tidak ada. Yang sebelah kiri itu Bio PB Pastel, itu agak pendek, lalu dia melebar. Biasanya kadang yang melebar itu bisa kita prediksi itu menjadi betina ya, itu agak panjang sedikit. Nah, kalau yang ini Kobal FC, nah itu panjang dan dia berbentuk V. Nah, itu saya prediksi betina ya, soalnya panjang itu. Sama kayak Bio PB Bio itu dia panjang. Saya prediksi itu betina ya. Nah, yang V pendek itu akan berjenis kelamin jantan ya. Itu hanya kita sebagai menebaknya, tetap kalian akuratnya kalian tunggu sampai dewasa dan birahinya keluar ya. Nah, ini akan saya beri contoh yang sudah indukan atau sudah dewasa nanti ya. Nah, kita akan lihat. Nah, kalau ini yang sudah dewasa, ini jantan ya, yang lagi di luar. Kalau yang betinanya di dalam lagi angkrem ya. Kalau yang ini Bio Blue dan Bio PB Blue, dia lagi meloloh ya, anaknya sudah menetas 1. Itu jantan. Dan ini juga jantan Bio Green ya. Ini jantan, ini Josan. Kayak Josan tapi masuknya split Bio. Nah, itu dari bentuk ekornya ya. Kalian bisa lihat itu panjang dari sayapnya dan ekor belakangnya tuh terlalu dekat ya. Kalau dekat dia akan dari kelaminnya berjenis jantan ya. Dari sudut panjangnya sayapnya dan panjang ekor belakangnya tuh mendekati ya. Kalau mendekati dia akan, kalau kita tebak itu jantan ya, karena ini jantan beneran. Nah, kita lihat dari ukurannya saja, kalau bisa panjang itu ke betina ya. Tapi jangan jadikan patokan tetap ya. Kalian jadikan patokan kalau dia sudah birahi dan sudah dewasa. Itu akan sangat gampang sekali kalau ini kita menebak ya dari paut. Kalau kalian merombaknya pengen dari paut ya. Kalau dari paut menjelang dewasa, kalian lihat saja dari bentuknya ya, panjang pendeknya ekornya ya. Karena jantan betina semua berbentuk V ya. Dan ini juga saya akan kasih lihat, ini juga pendek. Itu sayangnya lagi ekornya di bawah, jadi dia tidak lurus kayak yang tadi. Nah, itu juga hampir berdekatan. Jadi bentuk ekornya tuh panjang ya. Panjang pendek maksud saya. Bentuk ekornya pendek, juga berbentuk V. Lalu dari sayapnya juga hampir mendekati ya, jarak panjang pendeknya. Dan itu jantan ya, karena jantan asli. Tapi kalau yang ini Bio PB Blue, nah ini pendek, V pendek, nah itu hampir sama. Itu saya juga prediksikan ini menebaknya jantan. Jadi, nah ini akan saya ambil yang contoh dewasa ya, dewasa yang sudah jadi. Nah, dia nggak ngadep ke belakang. Ini pendek dan hampir sama rata dari bentuk ekornya. Kalian lihat ini jantan ya. Ini jantan. Kalau dia menghadap ke belakang, nah kayak gini. Nah itu pendek. Tuh. Pendek dan hampir panjangnya sama kayak sayapnya. Itu jantannya. Ini cara kita menebak. Soalnya kadang-kadang juga kalau kita pas lagi sialnya, kita tunggu-tunggu ternyata itu betina ya. Kan tetap gandengkan saja. Nanti kalau sudah dewasa 8 bulan itu pasti kelihatan dari birahinya ya. Nah, kalau yang ini karena dia sudah mau posisi bertelur, itu
sayapnya melebar, ekornya melebar dan agak panjang dari bentuknya tuh, agak panjang dan tak V. Ini betina ya, ini dia udah dewasa, udah 2 tahunan. Nah itu kita lihat lagi ya. Nah ini panjang tuh, panjang dan dari sayapnya agak jauh ya, jauh dari panjangnya ekornya. Nah ini betina ya, tuh kalian bisa lihat tadi perbedaannya jantan dan betina tanpa menyentuh ya, kalian hanya melihatnya secara fisik dari ekornya tanpa lihat pen, tanpa lihat dari paruh. Dari paruh juga nggak apa-apa, kalian kalau paruhnya tuh V itu jantan ya, kalau paruhnya bentuk U jadi itu yang V jantan, kalau yang berbentuk U itu betina ya. Nah tapi kalau saya dari cara tebakan paling gampang itu lihat fisik dari panjang pendeknya ekornya ya, dan jauh tidaknya dari sayapnya ya. Kalau betina seperti ini berhubung udah dewasa, kalau pot tadi kalian tebak seperti itu. Nah ini seperti contohnya nih. Nah kalian bisa lihat ya. Sebentar. Nah itu kalian lihat. Nah itu kan ada yang panjang, ada yang betina, ada yang pendek. Nah yang panjang itu betina dan yang pendek itu jantan ya. Tapi tetap jangan jadikan patokan ya, karena masing-masing dari lovebird itu berbeda ya. Maksudnya berbeda dari bentuknya ekornya. Saya juga waktu itu pernah saya gitu kan, tapi saya dapatnya jantan-jantan. Lalu saya mengulanginya, karena saya tetap pada intinya menunggu dari birahi waktu dia menjelang dewasa ya, menunggu dari birahi. Nah nanti kalau dari birahinya akan kelihatan gampang, terutama bagi si jantan, dia akan cepat menebaknya ya. Nah itu semoga menjadi inspirasi kalian, tapi tetap pada intinya kalian tunggu dari birahinya dan waktu usianya mapannya, nanti kalian akan ketemu dari jenis kelaminnya. Nah sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like, share, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap update di video terbaru saya ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi, dadah.